Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama tim Call Official. Kali ini kami ingin melakukan posting bersama salah satu kru tim Call Official, yaitu Yudi, yang katanya pernah didatengin oleh kakek-kakek misterius. Ya, langsung saja kita tanyakan, itu ceritanya gimana, Yud? Jadi pas waktu itu hujan gede, John. Iya. Nah, hujan gede, gue di dalam rumah. Datanglah si kakek-kakek itu. Dia bilang rumah dia di mana? Daerah Muara Karang lah, Muara Angke gitu. Daerah sono utara. Nah, karena gue kasihan, singkat cerita ya gue kasihlah payung. Di situ dia bilang terima kasih. Akhirnya pulang. Enggak, di situ gue sama saudara gue juga opang di ongkosin juga buat, dibilang kan gak ada uang buat pulang, diongkosin. Nah, nggak lama selang beberapa hari dia datang lagi tuh, datang lagi ngebalikin payung itu, terus ngucapin terima kasih lah sebagai gimana gitu kan, karena udah dibantu ya, gitu. Sudah dikasih ongkos juga ya. Nah, sebagai rasa terima kasih dia, di situ dia ngasih amalan, ngasih bacaan amalan wiritan loh situ. Nah, gue penasaran amalan apa sih itu. Akhirnya gue tanya ke guru Alikma, ya kan, sama Abah, ditanya, "Bah, ini amalan ini boleh apa enggak sih diamalin?" Nah, di situ ada bacaan, kata Abah, di situ ada bacaan yang takut gagal paham. Gue lupa bacaan itu apa. Pokoknya ada satu bacaan yang takut gagal paham di situ. Nah, dan itu pun gue nggak ngasih tahu dia kalau gue nanya sama guru gue aja. Dia nanya sama Abah lah. Di situ dia nggak tahu. Nah, pas gue balik itu tiba-tiba dia bilang, "Kenapa bilang guru kamu?" Nah, gue kaget sontak, gimana gitu rasanya. Tiba-tiba kok bisa tahu gitu ya? Bisa tahu begitu. Bisa tahu lah. Tahu dari mana begitu. Aneh gitu ya. Nah, akhirnya gue domelin di situ sama dia. Kalau mau amalin ya amalin aja, nggak usah bilang-bilang sama orang lain, termasuk guru sendiri. Nggak usah. Dia merasa nggak seneng gitu ya? Merasa nggak seneng dan marah-marah. Yang jadi permasalahan itu yang satu, yang pertama. Selanjutnya gimana lagi tuh ceritanya? Nah, di situ juga rame kan, ada saudara-saudara gue, rame. Nah, sontak Abah itu kakek-kakek itu ngebaca salah satu orang tua di rumah gue lah gitu. Kalau dia itu orangnya begini dan terlibat ini. Kok bisa tahu? Bisa ngebaca, bisa pikiran gitu ya? Kebaca kepikiran gitu. Akhirnya timbullah perasaan, jadi pertanyaan dalam diri gue. Gue nanya tuh sama kakek-kakek itu, kalau gue ini ada pengikutnya apa enggak, ada pendampingnya apa enggak. Nah, pas dia ngeliatin gue, pas kakek-kakek itu ngeliatin gue, dia kaget mundur dan heran. Di belakang kamu ada harimau sama kakek-kakek pakai sorban putih, dibilang. Nah, dari situ gue bingung, John, kenapa dia bisa tahu gitu kalau di belakang gue itu ada seekor harimau sama kakek-kakek sorban putih. Akhirnya pas itu ya sempat jadi penasaran dalam diri gue lah. Akhirnya gue cari tahu
nanya-nanya ke guru Alikma, ke Abah. Nah, Abah bilang nanti juga bakal tahu jawabannya sendiri gitu. Abah bilang pasti bakal tahu suatu saat jawabannya itu sendiri. Dan Abah nggak mau ngasih tahu kalau itu siapa. Entah itu dari, katanya sih dari leluhur, dari keturunan. Yang jadi penasaran sampai saat ini gue juga masih belum tahu kalau emang ada keturunan dalam diri gue ini, John. Gitu. Berarti emang masih belum jelas dan masih penasaran gimana faktanya ya sebenarnya. Nah, akhirnya udah berapa lama gitu dia nggak balik lagi. Nah, pas meninggalnya Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, gue takziah sama abang gue Amir sama Opang. Di situ berempat. Akhirnya Opang bilang, saudara gue bilang, mau main nggak ke kakek-kakek itu. Dia dikasih tahu alamatnya. Tapi rumahnya itu gue semuanya itu pada nggak tahu rumahnya itu di mana. Tepatnya di mana ya? Tepatnya itu nggak tahu di mana. Akhirnya mau main, coba ke sono. Sekalian ada motor kan, ya sekalian aja lah main. Nah, pas main nyampe yang disebutin jalan itu, gue nanya-nanya sama orang-orang sekitar daerah itu tersebut, John. Nanya-nanya, tahu gak alamat kakek ini dan rumahnya itu di mana? Banyak orang yang nggak tahu. Tapi terus gue coba cari dan ada nomor handphonenya tapi nggak bisa dihubungin. Nah, akhirnya capek nyari makan di warteg. Habis makan, selesai makan, mikir tuh di situ alamat rumahnya itu nggak ketemu. Nah, akhirnya coba dibincangin lagi sama yang ada di situ, yang ikut. Mau gimana, mau terus nyari apa gimana? Nah, anehnya pas di situ tiba-tiba kakek-kakek itu datang nyamperin gitu. Nyamperin tiba-tiba ujuk-ujuk. Ada perlu apa dibilang? Kan gokil, aneh. Iya kan. Timbul akal sih. Timbul pertanyaan gitu. Nggak masuk akal. Tiba-tiba datang gitu ya. Tiba-tiba datang. Ada perlu apa dibilang. Nah, gue main tuh akhirnya tuh diajak ke rumahnya. Di situ juga sebenarnya bukan rumahnya, dibilang ya cuman ngkos apa gimana, satu petak kamar kecil. Satu kamar gitu ya, bukan rumah berarti ya? Iya, satu kamar kecil. Itu juga di atas, dia naik ke lantai 2. Nah, pada saat gue naik tuh nggak tahu kenapa hati bawaannya dak-dikduk aja. Nggak enak gitu ya? Nggak enak, kayak energi yang berlawanan. Emang iya, di dalam itu ada apa aja sehingga bikin ada rasa-rasa nggak enak? Itu ada apa ya? Pas masuk ke kamarnya itu ditutupin pakai kain merah semua. Pakai kain merah, ada guci gede di setiap pojokan. Terus ada benda-benda pusaka yang lainnya kayak batu, keris, semar juga ada di situ. Ada banyak. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol, duduk. Ya, gue lupa di situ pokoknya ngobrol-ngobrol, duduk. Dikasihlah hadiah batu cincin. Nah, dia bilang dikasih tuh kotak cincin, ada berapa batu gitu. Kata dia, pilih aja sesuai kesukaannya, dibilang. Nah, gue 4 orang itu disuruh milih batu itu. Akhirnya masing-masing ngambil satu dan dijelasin apa isinya satu persatu batu itu. Berarti hadiahnya itu bukan batu biasa ya, batu ada isinya gitu ya? Iya, bukan batu sembarangan kayaknya. Itu ada isinya.
Akhirnya dikasih hadiah satu persatu, ngucap balik. Nah setelah itu gue balik akhirnya, balik ngucapin rasa terima kasih gue lah karena diizinin silaturahmi di situ, tamu. Pas nggak lama kemudian itu udah berapa bulan nggak ada kabar dari kakek itu, dan di situ juga nomor telepon yang dia kasih itu udah nggak aktif sampai sekarang. Sampai sekarang jadi gue itu nggak tahu gitu. Ya, harus kontak gitu ya, dia bilang. Dan tempat tinggalnya itu katanya sih udah pindah atau udah nggak ada orangnya, gue nggak tahu. Masih jadi pertanyaan di situ. Udah sih pengalaman yang pernah gue rasain. Tapi emang sebelumnya itu dia pernah kenal gak sih lo sama dia gitu, atau dia pernah bertamu gitu? Belum pernah, itu justru pertama kalinya ya. Pertama kalinya dia mampir gitu. Jadi jauh-jauh ya dari Muara Angke gitu ya, tiba-tiba dateng kan, ya misterius juga ya. Dia pertanyaan. Iya. Nggak tahu. Udah gitu hujan gede di situ, iya. malam-malam. Jadi gimana gitu? Tiba-tiba dia datang jauh-jauh pas hujan gitu ya. Pokoknya aneh banget lah ya. Oh iya, Yud, ada lagi gak cerita tentang kakek itu yang lu inget gitu? Kalau yang gue inget sih, oh iya dia pernah bilang waktu itu dari di antara 4 itu cuman gue doang yang ditunjuk. Suatu saat nggak boleh datang lagi ke rumahnya. Kenapa emang itu penyebabnya? Waduh, pokoknya aneh aja kenapa gue doang, entah itu dari pengaruh kodam atau gimana, itu masih jadi pertanyaan di situ. Masih belum tahu aneh Jon. Dari berempat cuman lu doang berarti? Gue doang yang nggak boleh main suatu saat nanti gitu. Buat kedepannya itu udahlah, cuman bertiga orang ini aja lah yang boleh main. Kamu jangan ikut. Kamu jangan ikut kesini lagi. Iya, kata dia gitu. Kata dia begitu. Aneh ya berarti. Dan sampai saat ini gue nggak tahu kenapa sebabnya. Ya, jadi pada akhirnya setelah bermain dan berkunjung ke rumah kakek itu, Yudi ini nggak boleh bertamu lagi gitu ke kediamannya tanpa penjelasan yang jelas gitu, tanpa sebab dan alasan yang jelas. Ada lagi mungkin? Cukup sampai situ ceritanya, cukup sih. Jadi sekian posisi dari tim Koala Official mengenai cerita kakek misterius dari kru tim Koala Official, yaitu Yudi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya.